Dan kalau dari Magic Friends sendiri, yang tadi jawabannya gue berharap ini manfaat. Karena ada di album pertama itu ada 2 orang yang alhamdulillah nggak jadi bunuh diri gara-gara lagu gue. Dari cerita itu kan gue cerita sama bokap, terus bokap bilang gini, berarti lu dosa. Gue bilang, lo kenapa dosa? Iya karena lu gak pikirin, makanya cuma 2 orang yang selamat. Coba kalau lu pikirin berapa orang yang selamat sama lagu lu, harusnya. Orang hidup itu mencari pencapaian kan. Gue mencari legacy. Apa yang harus gue tinggalkan kepada anak-anak gue. Kalau cuma harta kayaknya abis. Iya. Benar-benar. Gue rasa yang harus gue tinggalkan adalah sebuah image atau nilai value ya. yang baik, yang bisa dinikmatin banyak orang, yang bisa jadi manfaat buat banyak orang, sehingga itu nanti bisa jadi bumerang buat anak-anak gue kalau anak-anak gue ngaco. Bernyanyi itu sebenarnya bukan bernyanyi, tapi bicara dengan nada. Gue resah ya. Asik. Iya kan? Gitu kan biasa kan. Gue tuh resah ya sama keadaan sekarang gitu. Tapi kali ini gue bukan mau berstand up komedi, gue mau ngomongin soal musik karena gue udah barengan juga sama Fikri and my magic friend. Magic friend. Mungkin teman-teman Checkers banyak kenal Fikri ini. Fikri siapa mas? Stand up. Fikri Rasta dulu di. Fikri Rasta. Iya. Terus sekarang udah gue ganti jadi Fikri Rahmat. Oke, Fikri Rahmat. Kenapa? Di lampu merah liatin polisi mulu. Namanya bikin sujon. Iya. Sama produk susah masuk, Pak. Iya. Lu berarti stand up juga? Gue stand up juga, main film juga. Main film lu stand in-nya Alis Kabat ya? Jadi kalau ada project yang ngajak dia, gue berdoa dia nggak bisa. Bagian dibanting-banting. Nah, Fikri and my magic friends ini tuh baru banget keluar album baru. Menuju album baru. Belum rilis album baru. Album barunya belum rilis, tapi 2 lagu pertama sudah dirilis. Nah, itu dari album pertama berapa jaraknya? Jauh banget. Album pertama tuh kan awal 2017. 2016 jauh akhir. banget. Nah, lu stand up sendiri tahun berapa? Dari awal. Enggak, maksudnya sebelum stand up dulu baru main musik atau? Oh, gue musik dulu. Oh, justru lu lebih musik dulu. Terus kenapa lu lari ke stand up? Dulu, terus dapat kesempatan film gitu lumayan. Karena sebenarnya ya kita kan di musik butuh duit ya. Iya, pasti. Iya nggak sih, maksudnya kayak prosesnya di dunia entertain tuh prosesnya musik tuh lebih panjang gitu. Lu butuh keluar duitnya tuh lebih panjang daripada dapat duitnya. Oh iya, Gitu, banyak mengeluarkan daripada masukin iya, gitu ya. Iya. Pengeluaran daripada pemasukan gitu. Kalau MC aja biar kata lu baru-baru masih dapat tuh cepet 2 cepet gitu. Oke. Musik kan enggak. Makanya banyak teman-teman yang bermusik sambil kerja. Nah kebetulan alhamdulillah gue dapet rezeki itu kerjaannya malah di industri seni juga. Oke. Film dan lain-lain. Nah terus 2010 sampai 2015 gue sama Rocker Kasarung. Oh. Second project Verdi. Oke. Iya. Rilis gue nge-rap situ. 2015 gue akhirnya keluar. Nah baru udah rilis. Nah stand up itu di pertengahan gue Rocker Kasarung udah stand up. Berarti lu besar di Bogor ya? Besar di Bogor. Besar di Bogor kan gitu kan. Karena emang rata-rata dunia, ya nggak jauh juga sih dunia stand up, banyak juga yang akhirnya bermusik ya kan? Iya, sama ini sih dunia stand up tuh memang backgroundnya lebih banyak. Background pribadi masing individu itu random banget. Ada yang dari mulai buruh pabrik, betul, sampai memang IRT, seniman, gitu kan? RT gitu ada semua tuh. Security apa kan macam-macam. Betul. Nah, kalau gue sih tuh biasanya karena gue suka juga dunianya. Ternyata stand up itu perbedaannya sama musik itu cuman di satu pakai nada, satu pakai ketawa. Basicnya berawal dari keresahan lo gitu. Jadi nggak terlalu kaget gue sama dunianya, dan kebetulan ya karena kita anak tongkrongan lah ya. Jadi capruk aja gitu kalau orang Sunda bilang mah. Ngacapruk we lah. Ngacapruk we lah gitu, caprukin ternyata ini dan duitnya bagus. Kerjanya dikit. Kerjanya sebentar. Kerjanya sebentar duitnya bagus, Pak. Jadi alhamdulillah. Tapi memang maksudnya lu masih mendalami si stand up tersebut gitu. Masih. Nah sebenarnya dia akan pernah gue tinggalin sih. Selain satu sisi gue harus mengakui bahwa ada moral di situ dari diri gue sendiri terhadap dunia stand up, karena ya itu biasa tadi cerita ke belakang sedikit, gue main film cari duit supaya bisa recording, supaya bisa beli alat gitu. Gue nge-MC gitu-gitu juga sama. Nah cuman prosesnya emang lumayan panjang. Nah stand up ini gak cuman ngasih gue duit tapi juga ngasih gue panggung untuk memperlihatkan sisi musik gue. Jadi memang bisa dibilang Magic Friend tuh lumayan dikenal banyak orang tuh semenjak gue nih di stand up. Maksudnya sering dapat gigs dari
dari acara stand up gitu? Enggak, maksudnya orang udah kenal gue sebagai stand up comedian, Oh. kemudian Jadi nggak terlalu susah gitu Iya, loh iya. nggak terlalu susah untuk gue di depannya pansos si gitu musik loh. gue nih jadi pansos ke status gue sebagai komika juga lumayan sangat membantu sekali gitu. Magic Friends sering main di acara stand up mas? Karena kayaknya musiknya enak banget gitu, kayak di in between stand up terus ada tiba-tiba ada. Ya di stand up gunung tuh 3 kali gue ngisi. Iya kan? Stand up gunung. Terus di beberapa acara special show temen-temen gue pernah ngisi kayak waktu itu Uus. Nah kalau belakangan sama Ajis tuh presidennya stand up Indo mulai dipecah-pecah. Jadi ada panggungan yang emang khusus komika doang gitu. Emang lu cuman boleh stand up di sini. Ada lagi yang podcast. Nah nanti insya Allah sih mudah-mudahan bakal ada musisi-musisi Ada yang musisi komika yang Iya, bermusik juga betul, kayaknya betul, bakal betul. dibikinin sih Karena kan harusnya. kalau dilihat ya sekarang banyak banget kan gitu loh, kayak misalnya lu terus kayak Dodit, Orkes gitu kan, Pensilalis salah satu yang Orkes Pensialis yang pertama. ya Awal bareng-bareng tuh maksudnya kalau dibilang bermusik anak stand up yang bermusik itu yang pertama gue sama Jui tuh emang dari Ya, awal udah iya, iya, emang basicnya anak band. Maksudnya basicnya di band. Terus kemudian ada stand up, nah kami masuk stand up. Nah yang pertama kali lahir dari anak stand up tuh setahu gue Orkes Pensialis. Iya, iya. oke. Musisi yang itu memang itu udah musisi yang apa itu tuh bandnya stand up Indo sebenarnya jatuhnya jadi kayak Ya, Iya, iya. acara stand up Ya, Indo yang brandingannya memang dimanapun stand up aja sih. closingnya Iya, iya. pasti Orkes Anthemnya Pensialis. mereka gitu And kan. mereka. Iya, iya. Gitu. Ya Dodit, kalau Dan, Dodit dia dari stand up terus dia bermusik gitu kan. Basicnya Tapi juga memang backgroundnya kebalik, ya pokoknya gini. kebalik. Oh iya karena Kebalik. dia awalnya juga memang Biolaan biola gitu kan. gitu. Dan gini, rata-rata komika yang bermusik hari ini, rata-rata memang backgroundnya bermusik. Kayak Pras juga dulu di Ya. Padang ngeband gitu. Terus setahu gue yang bermusiknya, yang backgroundnya bukan bermusik Zawin. Kalau Zawin backgroundnya bukan bermusik. Oh ya, pada akhirnya sekarang Sekarang jadi bermusik gitu. Oke. Gitu. Tapi emang gue setuju sih kalau misalnya lu bilangin dari stand up dan bermusik itu sama menuangkan keresahan, Iya. hanya duduk yang satu Beda nada, medium satu aja Atau gitu. ketawa, beda iya, medium. Sisanya sama banget sampai ke grassroots-nya juga sama. Ke teman-teman di komunitas itu spiritnya, ambience-nya sama tuh. Kayak kita mau bikin tour, ya udah kolektif, dibantuin. Sama. Tadi kan lo bilang justru stand up lo pansos musik lo lewat stand up gitu. Berarti kebanyakan tanda kutip fanbase lo kebanyakan memang penikmat maksudnya penikmat acara stand up gitu dan maksudnya. musik dua-duanya sih. Dua-duanya. Pada akhirnya ngeblend jadi ngeblend satu. akhirnya. Karena kan ada yang dari rocker Kasarung juga, gitu. Iya, Bawaan dari rocker Kasarung juga dan emang ada beberapa yang di luar stand up sih ya ada beberapa emang udah pada tahu sih, apalagi anak Bogor gitu udah tahu juga kalau emang gue basicnya di musik. Apa sih yang lo tawarin untuk di musik lo sekarang nih? Sebelum gue nawarin bentar pakai lagi. Iya. Ya emang kita begitu konsepnya. Biar kita pengen lihat nih setahan apa lu nahan mic gua. Tapi itu pertanyaannya menarik mas coba. Kenapa? Apa yang mau gue tawarin? Sudah lama sepertinya ya tidak ada musik yang mindsetnya berdiskusi gitu. Oke. Musisi yang mindsetnya berdiskusi gitu. Karena niatan gue di project Victory and My Magic Land ini gue pengennya sebenarnya pengen dakwah. Gitu gue pengen berdakwah dan medianya adalah musik gitu. Makanya kalau perform pasti nggak cuman bernyanyi tapi di tengah-tengah kadang gue ngobrol, kadang-kadang gue ngomong gitu. Ini dakwahnya Apa lu mau ngomongin mazhab lagi? enggak ya maksud gua Syafi'i, Hambali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, ya Habibak. purgatory gitu. Iya. Maksudnya dakwah agama atau Ya menurut gue dakwah Sosial agama ya, apa dakwah gitu. agama ya. Cuman kan gini, yang pengen gue sampaikan justru sebenarnya salah satunya pengen gue contohin bahwa berdakwah itu kan nggak harus melulu kaku di atas mimbar dengan Mediumnya menggunakan tidak seperti itu gamis aja gitu. ya. Dan yang didakwahkan juga kan nggak cuman sekedar hablum minallah ya, ada hablum minanas, ada hablum minal alam atau hablum makhluk gitu. Ya gue sih lebih ke hablum minanas lah di antara manusia, di antara lingkungan kita dengan makhluk Allah yang lain gitu. Ya at least basic. Ya, Sosialisnya gitu ya, ya. human aja gitu. Karena ketuhanannya gue juga masih banyak belajar. Betul. Tapi secara manusia harusnya pattern begini nih. Iya gitu. Dapat gue dapat. Satu itu. Kedua ya ada beberapa eksperimen-eksperimen yang mungkin gue nggak tahu ya jarang ditemukan kali ya. Atau mungkin sudah lama tidak ditemukan untuk panggungan gue gitu. Jadi gue memang bikin ngedesainnya tuh untuk lagunya supaya lu bisa menikmatinya saat sendirian. Supaya lu punya teman diskusi di saat lu kesendirian lu dengerin lagu gue.
ya mungkin itu bisa jadi teman diskusi lo. Karena makanya didesain Walaupun lagunya tanpa dua arah ya. walaupun tanpa dua arah. Karena makanya lagunya dibikin sesederhana mungkin gitu. Oh. Benar-benar untuk menemani lo. Nah tapi untuk performnya gue memberikan sesuatu yang berbeda daripada recordingnya. Dan itu banyak eksperimen yang gue jahil banget. Kadang sering gue tiba-tiba gue di tengah penonton. Kadang tiba-tiba penonton gue ajak naik ke atas. Terus kita bikin lagu bareng-bareng gitu. Kita ngobrol di atas panggung gitu. Oke. Wah cerita hidup lo yang ini asik nih. Ntar gue coba pakai lagu yang ini Mas Ari. Lagu yang ini nih buat dia nih gitu. Oke. Basicnya folk gak sih Mas kepengen. jadi yang lo mainin Gak tuh? tau, I don't care about genre. Karena Gue capek maksudnya gue pernah berbicara datang genre. ke mungkin salah satunya festival folk di Indonesia ya yang buat Felix Das di Cikini. Kayak di situ ada Serdendi, kayaknya juga ada Jason Ranti kalau nggak salah. Cuman ketika gue nonton lo tuh mood gue seperti itu gitu kayak didongengin gitu. Jadi nggak kayak denger kayak nggak nonton musik kalau gue sih kayak didongengin aja Ya gitu. mungkin ya Ya kalau dialog gitu kan. Iya, Dialog, ngobrol. Dialog tanpa dua arah gitu loh. Gue kira nanya genre gue sampai sekarang gak pernah tahu genre gue apa. Iya iya. Musik genre lu Musik aja lah gitu. Ya tapi yang mengaitkan lagi dengan stand up comedy ya gue juga pernah lihat muncul di FYP gue tapi gue lupa siapa orangnya. Ada stand up comedian luar juga yang dia ketika di ending stand up itu selalu dia Oh ngajak iya penonton dan dia aduh gue juga bermusik. gue juga lupa lagi namanya siapa. Even itu dia tetap Dan ngelucuin. dia jago banget lagi main musiknya. Jago banget main musiknya. Dia jago banget. Gue lupa namanya Dan siapa, dia masih muda. Dikawal kadang sama si pianonya doang. Iya, Itu. Terus dia main looping terus Dia kadang main dia looping, bawain dia main materi looping, terus dia materi nge-rap. stand up-nya pakai lagu gitu. Gitu-gitu. Iya, sih. Tahu gue tahu. Apa konsep itu lu mau terapin juga gitu di sini? Ya ada beberapa lagu yang diterapkannya dengan cara seperti itu. Jadi Magic Friends selalu punya kebiasaan di saat kita perform kita tuh nutupnya nggak pakai lagu pamungkas. Kita tuh selalu nutupnya pakai lagu bikin bareng. Nah, Oh. Jadi gua yang mempersilahkan teman-teman memberikan kata per kata. oke. Nah nanti gue spontan bikin lagu di atas panggung langsung jreng gitu. Kita bikin lagu gitu. Berarti lu gak pakai lagu pamungkas lu gitu ya? Ya biasanya lagu pamungkasnya atau lagu yang lagi dipromosikannya tuh sebelum lagu itu. Oh. Jadi sebelum closing. Jadi gue closing itu selalu ayo kita bikin lagu bareng yuk gitu. Karena gue percaya musik bahasa yang paling universal kan. Iya. Nah, gue merasa itu harus dipraktekin supaya bahasa universal ini benar-benar Sampai. dipahamin sama teman-teman. Nah, Sampai juga gitu. Lo harus ngeliat main sih harusnya sih. Iya sih. tadi lu makan sih. Gue makan tapi gue sempat lihat Oke, lihat apa tuh? di story. Wah. Bagus. Gue lihat di story tadi. Bagus. Tapi kalau kata gue sih mendingan lu tadi makan sih. Iya sih. Iya, percuma bro. Lambung Lapar. itu kalau udah mulai Gua nggak bisa bunyi, mikir. gak ada yang masuk, gak ada yang bisa dinikmati. Mas tapi memang passion musik lo memang nggak ngepop ya. Maksud gue apa basicnya dakwah tuh lumayan nggak norm aja sih maksudnya. Gini, gue nggak tahu makanya. Jadi gini, gue itu dulu lahir mengenal musik itu kan sama bokap yang sangat mencintai blues, rock and roll, reggae. Gue kenal dari dia. Sementara nyokap suka dangdut, lagu India, lagu Melayu, Masyabi yang gitu-gitu. Jadi gue tuh bener-bener menyanyikan lagu seperti gue mendengarkan lagu. Gue nggak peduli genrenya apa, enak di kuping gue, ya udah gue dengerin. Gue pun nyanyi begitu. Gue suka dengan rasa ini, ya udah gue nyanyiin aja gitu. Abah tahu dah dulu zaman kita Rolling Stone tuh, karena tempat nongkrongnya Abah rumah sebelah rumah gue banget. Gitu. Aduh. Jadi benar-benar Abang-abangan emang dia. semua kita cobain, maksudnya. Dan gue pun percaya bahwa ya gini di Flower Generation aja kan gue rasa tidak ada yang mempermasalahkan genre nggak sih? Betul. Semua berbicara tentang lu mengusung apa. Iya. Kalau secara teknis, lu mengeluarkan teknis apa yang bisa membuat gue terwawaw buat lu gitu. Nah akhirnya itu kayaknya kebawa sampai sekarang. Nah mungkin karena usia juga gitu dan kenyang banget udah pernah ngerasain pang-pangan, hip-hopan dulu gue pernah gitu. Terus gue pernah reggae, gue pernah apa. Nah sekarang tuh kayak balik lagi karena tujuan gue bermusik akhirnya gue mulai tahu oh gue ternyata bermusik tuh gue pengen dakwah nih gitu. Gue pengen nyampein sesuatu. Gue pengen diskusi sama teman-teman gue gitu. Kayak gue aja geli gitu nyebut fans aja gue nggak nyaman. Teman lah ya. Teman aja lah makanya Magic Friend gitu. Magic friend. Untuk yang mensupport gue menyebut mereka adalah dulur-dulur Magic gitu. Dulur Magic. Nah ini juga harus di ini tuh harus Makanya akhirnya maksudnya karena and gua- my magic friends berarti semua orang yang support iya, lo gitu. siapapun itu kalian, Yes, gue yes. all the guys in this room is my magic friend. Karena nggak tahu Fikri dari Bogor antah berantah datang ke Pluit gitu Betul. di memberikan ruang. Iya. Ya buat gue ini sebuah mukjizat buat zaman sekarang gitu dan ajaib banget gitu. Dan balik lagi kalau tadi yang lu tanya kenapa lebih akustik atau apa segala macam, ya itu karena gue pengen ngedepanin dakwahnya. Jadi mau nggak mau musiknya yang harus gue rem.
Iya. Dibikin sesederhana itu. Sesederhana mungkin supaya ya. supaya pesan yang ininya mau disampaikan lebih dominan gitu. Ya. Jadi orang yang dengar tuh ya bener tadi kayak ngobrol. Kayak dapat ngobrol gitu loh, kayak dapat pencerahan. Gitu. Tapi tema-tema humanis aja atau Rata-rata kalau lagu gue bicara tentang kemanusiaan dan lingkungan hidup sih. ada enggak lo bikin sesuatu yang imajinasi, maksudnya imajinatif gitu yang bawa orang? Enggak ya? ada sih kayaknya Maksudnya lagu gue lebih kayak relate gitu. aja ya. Ya single dia relate yang aja. baru rilis banget. Yang pengen ini itu. Apa judulnya sorry mas? Pengen ini itu. Pengen ini itu tentang toxic gitu gak sih orang-orang toxic di sekitar lo crab gitu? mentality gitu. Jadi awalnya ada yang datang, gue ada workshop kan di Bogor. Dan itu kan kandang budak lah kalau disebutnya sama anak-anak. Jadi emang siapa aja 24 jam ada yang datang gitu. Dan biasanya kalau datang tuh suka ngobrol antara curhat. Nah, satu momen datang curhat tentang itu. Awalnya gue nanya, lu masih beraktivitas di yang kemarin nggak gitu? Kenapa? Udah nggak, kenapa? Aduh, gue ini ternyata karena itu omongan-omongan orang yang negatif gitu ya, nggak support, nggak jadi support system. Di situ gue baru sadar bahwa ternyata memang gue mungkin berdamai. Gitu, maksudnya kita ada ngomongin kita di belakang, ada orang yang ngejelek-jelekin kita kayaknya udah bisa bodo amat gitu. Tapi ternyata di luaran sana lebih banyak yang mentalnya nggak kuat jadi patah gitu. Jadi akhirnya mereka tidak melanjutkan langkah-langkahnya. Terus gue nanya, lu ngomong dong, lu kenapa nggak berani speak up gitu? Jawabannya ternyata ada yang nggak berani karena takut malah jadi masalah. Ini bukan masalah baru. Gitu ya. Ada yang karena tidak punya kemampuan public speaking yang bagus sehingga gue mau ngomong Tidak juga mau speak tersampaikan. gak nyampe nih Vic gitu. Ya. Jadi akhirnya ayo udah gue coba respon itu, gue coba tanemin lagi di dalam diri gue menjadi sebuah keresahan lagi. Akhirnya gue coba tempatin diri gue sebagai dia. Jadi ya udah gue yang speak up deh, gue yang curhat. Gitu. Berarti lo mewakili ya? Iya, gue mencoba mewakili. Tapi lagu itu memang mewakili banget sih itu. Pengen ini, pengen itu tadi. Alhamdulillah. Berarti dapat dong ya, Maksudnya kan emang ini loh mas, maksudnya kadang kita terhenti gitu cuman gara-gara orang cuman kayak Iya. Terus kita males, kita malu gitu jadinya. Iya, padahal nggak niat gitu kan. Padahal, Gue tulus ngelakuin lu, ini, lu tapi acting, kok lu shoot casting terus teman-teman lu yang dia pengen banget jadi Reza Rahardian lu gitu. Terus lu bikin lagu-lagu yang kritik pemerintah. Cie, si paling Om Iwan nih. Iwan Fals Gue juga lu, sebel banget gitu. sama statement si paling. Kenapa sih harus ada kata-kata si paling? Gitu. Emang kenapa sih? karena sebenarnya Kalau kalau ada orang Gua posting bola aja, aku bilang si paling bola. Iya, maksudnya Padahal apa ya? loh. Kemarin padahal lo tim cuma karena lo lihat ini postingan loh. Ojan. kayak kebahagiaan kita tuh sekarang kayak dibatasin dengan kata-kata si paling gitu. Emang kenapa sih nggak ngerugiin siapa-siapa kok? Pada akhirnya nih ini jadi sebuah diskusi ya Frik ya. Maksudnya kalau kata si paling sih kalau menurut gua sebenarnya hanya sebuah keirian menurut gua. Iya betul, itu dia. Hanya sebuah keirian yang sebenarnya lu tuh pengen muji orang tapi lu nggak pengen kelihatan lu muji gitu loh. Akhirnya jadi kayak enggak sih paling kayaknya, gitu loh. enggak sih kayaknya. Kalau gue enggak. Nggak, Karena si kalau paling ini sih maksudnya si orang-orang yang ngatain cie. oh iya. Jadi sebenarnya gue tuh iri lagi sama lu bisa casting, lu bisa ini, tapi gue nggak bisa. Gitu. Akhirnya gue cuma bisa, iya, gue cuma iya. bisa nyiin lu. Kalau gue Iya, pribadi. Iya. Kalau gue Tapi kalau gue sih ngerasanya malah gini, kalau udah basicnya memang datangnya karena atas dasar iri, negatif sih pasti. Negatif sih. Baik dia sadar atau tidak sadar dia melakukan Iya, itu. Jadi maksudnya mungkin tidak kayak, sadar dia. mungkin tanpa sadar memang. Responnya kayak cie, elah pengen banget jadi artis kayaknya begini. iya. Bisa jadi memang di dalam hatinya. Cuman itu keluar karena memang di dalamnya iri gitu. Betul. Dan iri itu negatif ya menurut gue. Betul. Nggak bagus Nah juga, itu nggak dia oke. maksudnya ya mungkin itu yang Dan sebenarnya yang paling parah itu datangnya dari keluarga seringkali. orang terdekat. Orang nggak sih kayak kalau kumpul keluarga lu jadi apa sih gini-gini mulu. Ada aja gitu yang dibandingkan antara si sepupu A dengan sepupu B. Iya. Iya sih Ya itu. sebenarnya Oh juga anaknya sih. kayak anaknya tante ini Nggak gerak. usah jauh deh, gue beli gitar, kita main gitar terus bini gue John Mayer lu. Bro, sabar aja ya. Gue gak berani jawab kalau itu. Masalahnya kan bini kan yang ngomong kan. Iya, Itu gitu RI 0 loh bro. Kalau lu RI 1 dia RI 0 dia. Gue pengen jual langsung. Ya, tapi John Mayer loh. langsung Iya. ini ya, langsung Iya. tak gitu ya. Iya sih. Udah cukup di sini aja kan lu lihat postingannya kan? Iya. Cukup di sini aja ya enggak usah mau manggung lo gitu. Kan itu kayak aduh jadi curhat kan gue.
Tapi memang itu pengen itu tuh iya, tentang itu gitu sebenarnya. Dan gue juga baru tahu belakangan. Sebenarnya mungkin enggak, maksud gue gini, itu sebenarnya hal kecil tapi justru ngedropin orang tuh Gila loh ya. dalam banget Iya. gitu maksud gue. Iya. Nah ini yang pengen apa ya? Yang menjadi harapan besar gue untuk orang-orang yang mungkin masih melakukan itu baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin buat lu sepele. Tapi kadang kita tuh lupa bahwa kita nggak bisa nebak hati orang. Nah, iya. Betul. Orang mental jatuh tuh kacau loh men. Gue punya temen dia komika, lucu banget. Dia pernah beberapa kali open mic lucu banget. Udah gitu suaranya juga mukanya brewokan ngomong tapi gitu. Halo nama gue Fikri. Suaranya gitu emang murni begitu dan lucu banget, potensi banget. Karena dikritik tanpa solusi, berhenti lo di jadi komika. Hilang aja gitu nggak? Iya makanya nggak bisa ngelanjutin. efeknya tuh bisa sampai Segitu jatuhnya. Segitu Bahkan jatuhnya. kalau mau didalemin lagi efeknya itu sampai ke belakang-belakang bisa jadi kalau lu tidak menjatuhkan mental dia, ada orang-orang di belakang dia yang bisa terhidupi sama dia kalau dia sukses di ranah itu kan bisa jadi. Iya. Kita nggak pernah tahu men di saat kita ngejatuhin mental seseorang tuh efeknya sejauh apa dan kadang gue sebenarnya orang-orang zaman apa ya kebanyakan di zaman sekarang mengeneralisir gitu. Gue juga dulu digituin. Ya kan elu bro. Nggak bisa diri lu tempatin di tempat orang dong gitu. lu bukan dia. Iya gitu. Itu aja sih intinya. Dan selalu menjadi alibi pembenaran gitu. Tuh. Ya Bukan kalau manja makan lah, nasinya double. Terus teman-teman gue udah kenyang, gue belum men. Gua Iya, bukan lu. iya. Tapi memang ya tapi gini, itu kan sebenarnya gini. Kalaupun Iya kan? kalaupun itu dirubah ya nggak bisa sih, susah juga ya. Karena alibi mereka selalu kuat. Gue selalu ini buat gue bukan mereka hanya mengeluarkan alibi bahwa dengan kalimat-kalimat kayak ya emang dunianya keras bro. Kalau diginiin aja mental dia jatuh gimana nanti dia di depan begini-begini bro. Ngebentuk mental tuh nggak digituin bukan. Iya sih. Dibimbing, dianterin. Tapi susah juga ngasih tau orang sedablek itu tuh susah. Betul. Kuncinya sekarang balik ke kita memang. Ya udah sih kita emang harus belajar dablek untuk tutup kuping dari apa yang mereka Iya, omongin. bodo amat. akhirnya Harus bodo amat mendengar kayak gitu ya gue walaupun dari orang terdekat ya gue jalanin aja gitu loh. Iya. Gitu loh. Iya. Kayak gini deh. Kayak kita nih mungkin lo sama gue deh. Lu udah tua masih pakai baju begini-begini, dandanan begini-begini, malu sama umur lo apa segala macam. Itu yang paling sederhana tuh sering kita dapetin tuh. Iya. Iya. Dan gue menghadapi itu dengan kadang gue ledek balik aja kadang. Ya tapi lihat kita nongkrong sekarang, lu kelihatan tua kan, gue muda. Ya udah selesai gitu. Memang harus di bodo amatin atau dilawan sekalian gitu. Ditabrak atau diiyahin sekalian. aja, iya aja gitu. Oh lu si paling bola nih, iya dong. Udah selesai tuh. Dan begitu, nih lucunya mereka kalau disalahin, mereka selalu beralibi dengan itu adalah mental. Kita tuh sebenarnya pengen support, cuman kalau di sini mental itu alibi mereka ya. Tapi kalau dibalikin posisi kayak misalnya lu dibilang si paling bola, lu iyahin, mereka kesel loh. Iya kan? So akhirnya statement mereka jadi bullshit kayak apa sih lu? Patah banget. Tadi lu ngomong katanya mau ngedidik mental, tapi gue iyahin mental lu yang patah gimana? Ini tendensinya bukan ngedidik mental gitu, emang iri aja gitu. Goals lo apa sih Mas Fikri? Manfaat aja lah. Di musik. Tapi kan ini kan bukan sesuatu yang lo bisa dapat kredit akhirnya maksud gue. Ketika misalnya orang anjir gue keinspirasi gitu terus misalnya dia nggak nge-tweet about it gitu atau nggak nge-post tentang itu gitu. Lo nggak dapat kredit apa-apa gitu. Gini. Gua tuh dari dulu selalu berpikir kayaknya kita tuh hidup kayaknya easy going aja deh kayak lu jangan sampai nyusahin orang dan gimana caranya hidup lo ada manfaat buat orang lain gitu. Mengurangi semua ekspektasi yang terlalu berlebihan. Yang gue maksimalkan dalam hidup gue adalah yang penting gue happy. Oke. I'm happy with My own. gitu. Apa yang gue pilih, apa yang gue lakuin. Dan kalau dari Magic Friends sendiri, yang tadi jawabannya gue berharap ini manfaat. Karena ada di album pertama itu ada 2 orang yang alhamdulillah nggak jadi bunuh diri gara-gara lagu gue. Yang satu dia ngomong sendiri, gue nggak ngerti dia bohong atau tidak, gue nggak tahu ya. Cuman pengakuannya dia nggak jadi bunuh diri gara-gara lagu gue. Yang satunya kebetulan ada saksinya. Ada saksinya dan ceritanya juga begitu dia sudah memutuskan untuk mau bunuh diri, tiba-tiba handphone dia bunyi dan kebetulan memang dia lagi masang ringtone gue. Lagu gue tuh dijadiin ringtone buat handphone dia. Terus dia tiba-tiba berpikir, dia terdiam terus nggak jadi bunuh diri. Nah dari situ gue berpikir bahwa sekecil apapun, karena album pertama tuh kan gue eksperimen banget, gue nggak apa-apain. Raw aja, jadi nggak gue promoin. Ya tapi memang album pertama udah ngomongnya minimal londorin aja gitu. Covernya juga gue gambar sendiri, gue fotokopi, gue lipat-lipat gitu. Jadi kayak gue coba pengen nyoba bikin karya, terus nih karya ngikutin takdirnya sendiri dah sana gitu.
Berarti gue jangan denger lagu dia, ntar gue gak jadi bunuh diri. Iya, jangan. Nah, lucunya, menariknya dari cerita itu kan gue cerita sama bokap. Cerita sama bokap, terus bokap bilang gini, berarti lu dosa. Gue bilang, kenapa dosa? Iya, karena lu gak pikirin, makanya cuma 2 orang yang selamat. Coba kalau lu pikirin berapa orang yang selamat sama lagu lu harusnya. Oh iya benar. Wah itu kayak ditampar sih. Mau bangga gak jadi gitu tuh gak lu kayak. Pada akhirnya lu sekarang. Akhirnya sekarang gue benar-benar, jadi kayak gini, gue gak tahu ya. Orang hidup itu mencari pencapaian kan. Gue mencari legacy. Iya. Apa yang harus gue tinggalkan kepada anak-anak gue. Kalau cuman harta kayaknya abis. Iya. Benar-benar. Gue rasa yang harus gue tinggalkan adalah sebuah image atau nilai Value ya. yang baik, yang bisa dinikmatin banyak orang, yang bisa jadi manfaat buat banyak orang, sehingga itu nanti bisa jadi bumerang buat anak-anak gue kalau anak-anak gue ngaco. Iya. Kayaknya gak sih, kayak kita aja sehari-hari kayak lu jangan ngaco, lu bapak lu tuh orang yang dipandang, orang yang dihormatin gitu. Iya. Gitu gak sih? Iya gak? Kayak ya dia banget, Mas. gue kepengen. Enggak, gue juga gitu soalnya. Oh iya. Lebih tepatnya kita kayaknya, kami berdua. Tapi Ya gitu. lu muslim ya? Muslim. Babi makan? Babi pernah. Salah lu. Gue gak ke situ arahnya. Gue gak ke situ arahnya. Babi obrolan musola, anjir. makan. Pernah makan? Iya, Kalau kebayang makan, kalau nggak pernah makan mati mereka lurus semua, ya kan? Komika juga loh, ya. Aji gue hampir terjebak tapi berhasil menyelamatkan diri. Pernah gue, ya pernah bandel lah, pernah Iya, bandel, iya, pernah iya, mencoba beberapa hal yang hari ini disesali tapi ya janganlah itu menjadi contoh. Mas berarti sekarang distribusi, maksudnya medium distribusi lagu lo, apakah pakai video klip juga gitu, moving image juga Visual atau Yang sementara cuman baru di Nasihat Bapak udah video Nasihat Bapak klipnya udah ada jadi video yang pengen ini itu tuh kita sampai hari ini masih belum tahu mau bikin apa lagi ya, mau dibikin apa ya gitu. Karena kepengennya setiap video klip tuh dari visualnya juga ada sesuatu yang bisa disampaikan gitu. Kayak yang kalau yang Nasihat Bapak kan gue bikin semua bapak-bapak dengan beragam profesi, gue minta dengerin lagu itu, kemudian gue minta mereka memberikan itu nasihat. sedih tuh nasihat bapak asli. Ingat bapak kita yang udah. Wah itu lagu paling spiritual buat gue sih. Karena bikin bareng bokap, liriknya nasihat bokap, yang gue kutip gue rangkum jadi lagu, dan lagu ini rilis hari ini, minggu depannya bokap meninggal di pundak. Oh. Itu nender la ilaha illallah Allahu akbar. Seminggu Tahun setelah ini lagu berarti, ini rilis. 2 tahun lalu? Aduh tahu. Ya mau 2 tahun lah, ini mau 2 tahun. Masuk tahun kedua berarti. Ya, Gitu. Gak apa-apa, santai aja. Gak usah terus Enggak, jadi tiba-tiba oke gitu hening gitu, enggak. Bokap gue licik, dia asik duluan soalnya. Gue justru lagi nunggu timing, anak baru. Oh yatim senior. Itu udah lama. Di sini udah yatim semua. Ya enggak semua. Ada yang mau gabung? Mau gabung? Ya, enggak semua. Ya, belum. Kalau gue masih yatim subsidi nih, masih bisa dapat. Ayo, mau sedekah? Yang belum yatim, belum yatim dong. Gitu. Yetim. Yatim. Tapi sempat ini enggak Mas, kepikiran buat bikin lagu cinta gitu, bikin. Di album pertama ada lagu tentang cinta ada, yang cinta-cintaan gitu. Lagu tentang cinta pandangan pertama gitulah. Ketemu terus kok suka ya, terus akhirnya nyaman, berteman akhirnya jadi gitu. Tapi cuma 1 lagu. Di album kedua gue mau coba, gue tuh nggak jago bikin lagu cinta, nggak tahu geli sendiri gitu. Kenapa? Nggak tahu. Gue tidak merasa karya lagu cinta gue itu keren gitu. Gue ngerasa kayak cemen banget sih gue gitu kalau bikin Tapi lagu kan cinta. maksud gue, ya kita nggak munafik, maksudnya ngomongin market cinta itu, apalagi kalau dengan konsep lu yang berdakwah, maksudnya mungkin bisa lebih kena kali maksudnya relate orang. Gue bikin lagu cinta pasti judulnya general ujung-ujungnya. Kayak di album pertama ada lagu judulnya cinta. Itu cinta ke Tuhan, ada lagu cinta telah hilang. Itu juga bercerita tentang cinta kemanusiaan yang semakin pudar gitu. Maksudnya kayak nggak tahu ya, mungkin karena gue terlalu fokus di sisi-sisi sosial kali ya. Jadi di saat bikin lagu cinta pun larinya ke situ gitu. Bukan tidak suka dengan lagu cinta, gue penikmat lagu cinta, gue suka lagunya Glenn Fredly gitu. Kayak Glenn kalau udah patah hati itu kan lagunya bahaya banget ya. Bahaya. Bahaya banget gitu. Kayak nah itu mungkin gitu. Kayak Glenn Bung itu dia kalau lagi patah hati lagunya udah dipastikan meledak. Kayak emang Karena ngerelate dia bukan ngelakuin, maksudnya dia merasakan gak sih?
Mungkin, tapi kalau lagu sisanya bagus, Kalau tapi kayak menurut gua gosip-gosipnya kan, maksudnya gosip ya, maksudnya yang gue denger Ya. gitu. Kalau kayak Mas Yopi gitu mau bikin lagu tentang jatuh cinta, ya dia harus jatuh cinta dulu. Kayak minta lagu tentang Mungkin selingkuh, ya, ya dia harus selingkuh dulu. mungkin. Gitu Tapi kan. kalau gue sih ngeliatnya seniman itu makin lu sukses, lu semakin kurang keresahan, kekurangan keresahan, ya nggak sih? Kurang keresahan. Kita kan punya keresahan karena duit terbatas, Ya. fasilitas terbatas, kehidupan sulit gitu, sehingga keresahan kita banyak. Semakin sukses keresahannya semakin menurun. Kalau nggak salah gue dapet cerita dari Om Leo gitu, kayak kenapa Om Iwan nggak produktif lagi? Mungkin salah satunya karena sudah Sudah gak ada keresahan. nggak punya keresahan. Mungkin. Kurang keresahan gitu ya. Nah, gue mencoba mentreatmentkan diri gue itu untuk terus-terusan menampung keresahan. Kayak gue mencoba untuk, nah salah satu keuntungan gue main film. Di dunia acting itu kan kita berusaha untuk merasakan apa yang si peran ini Iya. rasakan kan gitu. Empathy Observe lah ya. Iya, observasi. Nah, kayaknya itu lumayan membantu gue untuk menciptakan sebuah keresahan dalam membuat sebuah karya. Nah, cinta, gue tuh nggak pernah resah dengan cinta. Keresahan gue cuma dengan cinta itu adalah ngapain pacaran. Buat apa? Buat apa? Buang waktu banget Iya, gitu, karena buang ujung-ujungnya duit, tahu buang kalau waktu, lo buang mau tenaga. langsung nikah ya udah, ayo gitu kan. Iya, deket aja, main bareng gitu. Terserah lah dengan gaya lu masing-masing ya, bertemannya HTS-an atau apa segala macam, tapi nggak perlu ada komitmen dulu lah sebelum nikah mah. Gitu. Iya. Nah, kayak kalau bikin lagu tentang cinta, wah, sulit saya. Betul. Susah gue. Tapi kan kalau lu bilang tadi kan dengan Magic Friend yang lu menampung keresahan orang, bisa aja dong suatu saat nanti orang Curhat ke lu tentang cintanya cinta apa dan segala akhirnya macam. lu tuangkan Nah, menjadi karya. itu tadi yang gue bilang, karena concern keseharian gue lebih ke sosial, sehingga respon tentang cinta pun nggak ke Dia nggak situ peduli sama larinya. cinta, Mas. Iya, kayak ada teman gitu curhat apa segala macam tentang cintanya, gue putus fake begini padahal udah mau Terlalu nikah standar kali segala menurut lu. macam. Gue kayak gini. Ya udah sih tinggal nyari lagi anjing, 1:5 kok cowok. Nah, iya, itu. Maksudnya secara data 1:5, satu gagal lu masih punya kesempatan 4 kali mencoba mencari yang jodoh lu yang mana gitu. Iya. Nggak harus sejatuh itu lu hidup gitu. Tapi mungkin kalau menurut gua timing momennya kali, momen ceritanya yang belum membuat lu menjadi wah, ada nih cinta yang baru begini nih. Nah, mungkin itu kali Fik nantinya kali ya. Mungkin. Ya, kita. mungkin. Karena gue setuju banget, gue suka banget dengan dia bilang gue menampung keresahan orang dan akhirnya jadi temen nongkrong apa segala macam. Akhirnya itu gue tuangin menjadi sebuah karya yang membuat gue akhirnya lo menjadi akan gak pernah kehabisan bahan sih Fik. Amin, mudah-mudahan. Ya kan gitu loh, dengan Mudah-mudahan. gimmick lo yang seperti itu ya gak akan kehabisan bahan. Mudah-mudahan. Gue pengen nanya tadi lo ngomong, ada temen lo ngomong Om Iwan tidak tajam lagi karena sudah sukses gitu. tanda kutip. Berarti lo nggak mengharapkan sukses begitu? Mengharapkan dong. Ketika Gua lo sangat mengharap mengharapkan sukses, sukses. berarti kayak Nah itu makanya tadi gue bilang kan, beruntungnya gue Nah, karena gue menggeluti dunia seni peran, main film. Jadi gue tahu bagaimana cara masukin keresahan orang ke dalam diri gue. Betul. Gitu. Dan beruntungnya dia tadi gue bilang tadi ada banyak orang yang curhat, akhirnya ditampung menjadi sebuah karyanya dia gitu. oke. Lo Harusnya- nggak Oh buka ada kayak WhatsApp ini Mas? WhatsApp apa? WhatsApp konsultan. gue di workshop gue tuh 24 jam easy come easy go. Lu kapan mau datang aja. Jadi memang kayak ruang konsultasi jadinya. Di workshop gue yang di Bogor datang curhat, ya curhat apapun gitu. Datang ngobrol gitu, nanti apa, mencari apa, gue butuh relasi, Fik, pengen kenal sama si A, ya sudah, berarti tugas gue hari itu menjadi jembatan. Ada yang Fik, gue pengen curhat, ada yang datang ke workshop tuh cuman pengen didengerin, gue gak mau dikomentarin ya, gue gak mau direspon, gue cuma pengen didengerin. Gue pengen bacot, Fik, yaudah sok ceritain, gue dengerin sampai beres gitu. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya minta advice dong Fik gitu, ya udah. Kalau menurut gue sih pandangan gue begini. Tapi kadang kalau menurut gue itu isunya cukup penting, nanti sampai rumah gue bawa pulang, nah itu tuh gue masukin ke dalam diri gue. Iya. Wah jadi nih gitu kayak. Iya kan gue bilang momen dan hooknya aja. Nulis lagu basicnya pakai gitar, Mas. Iya. Lu Gue kalau lirik bikin lagu dulu atau notasinya? gini, tema dulu, Oke. bikin musiknya karena tema yang mau dibangun seperti apa. Oh, plotnya gitu ya. Kalau gue baru nanti liriknya belakangan. Seru. Kayak gimana ya, kayak kita pengen ngomongin tentang pertemanan nih. Oke. Ah, temannya apa nih? Teman yang sahabat deket yang kemudian melankoli atau mau yang happy. Nah, gue bikin dulu musiknya, suasana ya dulu tuh, ambience-nya. Jadi nanti lirik yang ditentukan, nada bernyanyi yang ditentukannya tuh ketolong sama nada ambience yang udah kebentuk gitu.
Nah. Kurang lebihnya kasar. Iya tadi kita juga sebelum take kan kita sempat ngobrol, lu bilang sempat take di gunung ya. Album kedua ini. Album kedua ini take di gunung. Proses itu bisa lu ceritain gak? Ya karena kebiasaan sebenarnya, kebiasaan aja sih, kebiasaan dari dulu kalau berkarya tuh menyendiri gitu, nggak yang terlalu bisa di tempat rame. Karena nggak tahu gue kayak apa ya, apa sih disebutnya? Kalau di studio lo tutup pintunya juga sepi mas. Iya tapi, Kedap gitu. iya tapi otak gue tahu di depan ada. Di depan ambience lagi ada ngapain. anak-anak nih anjing kayak nggak mau kelihatan momen apa gitu nggak sih? Lagi pada ngapain Terus ya gitu. terus handphone masih kadang WhatsApp apa bunyi gitu. Agak manja lah gitu. Sehingga akhirnya gue waktu kemarin mutusin kita ke gunung deh. Kita ke ada tempatnya namanya Giri Pangrango, campground gitu. Cuman cukup oke sih, lo harus coba juga situ tuh. Oke. Bukan promosiin tempatnya Iya, walaupun itu memang yang punya temen gue. Gue bilang lu Family base gak? family base banget, Oke. asik kok, tempatnya enak banget. Dan dia dekat taman safari gitu. Oke. Jadi kayak ada bukit, gunung, jadi wah keren deh, tempatnya enak banget. Dan kenapa gue milih tempat itu karena sinyal susah, Nice. distorsi suara juga, polusi suara minim gitu. Oke. Terus ruang untuk gue ngelamunnya banyak. Spotnya banyak. Spotnya buat gue ngelamun gitu, buat gue mojok, terus gini ya hidup gitu. Oke. Segala macam terus ya udah. Nah kita bawa tenda yang lumayan besar waktu itu, bawa alat-alat recording juga ya, kita desain sedemikian rupa supaya suara yang di record itu bisa menjadi sesuatu yang layak didengarkan lah minimal. Maksudnya proses emang berkaryanya di sana. konsepnya dibikin nature atau? Ada beberapa lagu yang nature, ada beberapa lagu yang memang ya harus diakal-akalin nanti Tapi pulang ini ke memang tidak studio. mengejar suara ya, tapi mengejar mood recording. Iya, mengejar mood recording. Mengejar mood Iya, recording. itu makanya. Ya, tapi itu. Karena buat gua itunya yang penting. Iya. Buat gua itunya yang penting. Gitu. Karena sebenarnya kan kalau suara sekarang lo bisa apa aja kan, nggak usah harus ke gunung gitu kalau. Oh, gua kalau untuk ambience kayak suara burung, suara apa gitu, gua lebih dominan nyari karena gue percaya kalau MIDI nggak ada energinya. Oke, nggak ada soulnya. Nggak ada energinya gitu, nggak ada ruhnya kayak beda lu nyetel MIDI suara air sama lu record langsung tuh. Iya. Terus lu mixing itu pasti beda deh. Gue percaya itu. Kayak lagu Merah Putih itu kalau kita bawain, kita kan nggak pernah pakai MIDI kan. Gue pakai mulut orang. Ada player gue yang suka gue mintain tolong, namanya Bahar. Dia pemain alat etnik dan dia bisa mengeluarkan suara-suara binatang dari mulut dia. Oke. Terakhir sih gue cek temboloknya ada. Kita terlalu panjang serius ya. Tombol kan ada efeknya. Ada efeknya. Itu hampir setiap kita membawakan lagu itu dan dekat sama beberapa tempat yang kemungkinan di situ ada burung, pasti burung bunyi. Pasti burung bunyi. Nyamperin ya gitu ya. Ya ikut bernyanyi aja. Oh. Ikut bernyanyi aja. Kayak kalau gue sama Hari gitu, kayak kebetulan gue teman-teman tuh kan emang hobi main di hutan juga, suka naik gunung dan gitu-gitu. Kadang kita cuma sekedar pengen healing doang, gitar-gitaran apa. Tiap bawain lagu itu pasti ada suara burung. Itu lucu juga sih. Tapi lo happy sama hasil kemarin berarti, recording kemarin? Yang album pertama? Yang album yang Album gunung, album gunung. recording Yang di menuju gunung kedua itu. nih. Gue happy banget. Happy banget karena gue bikin lagu tentang anak-anak gue. Oke. Dan mereka datang di saat proses itu mau dibikin. Gue datengin bini gue sama anak gue datang. Ya udah gue main sama mereka. Biar semut itu berarti lo ya Mas. Iya biar dapat gitu, Iya biar sih. dapat. Karena yang harus gue sampaikan rasa ya. Ya. Di saat gue bikinnya nggak pakai rasa, gue sih termasuk yang tidak percaya rasanya bakal nyampe. Kalaupun nyampe paling Sekian persen lah. waktunya ada beresnya gitu. Begitu ada lagu yang lebih bagus lagi nanti ya udah dia akan dilupakan. Tapi kalau Sekarang lagu kan yang mengkonsumsi musik tuh cuman a scroll away gitu loh mas, maksud gue. nah gue tuh nggak terlalu peduli dengan itu karena karya akan bertemu dengan penikmatnya masing-masing nggak sih? Kayak sekarang berapa banyak teman-teman kita yang adik-adik kita ini yang tiba-tiba ngedengerin lagu-lagu zaman dulu. Iya, recall. Iya gitu. Maksudnya itu karya udah kagak dipromosiin lagi. Yang di scroll juga dia udah nggak tahu di urutan keberapa, tiba-tiba dinikmatin lagi, di remix ulang lagi. Iya sih. Ya walaupun memang ada industri juga yang melakukan itu, tapi juga kan nggak banyak, nggak sedikit yang tidak diapa-apakan tiba-tiba lagu itu naik lagi ke Naturally permukaan. aja gitu. Iya. Itu bukan sebuah agenda gak sih? Ya ada Bener-bener ya. Enggak dong. Iya, Ya ini kan kita ngobrol secara diskusi. industri gue rasa pasti agenda. Iya. Kalau industri ya, tapi yang tidak
tidak tersentuh oleh industri pun di luar agenda pun juga ada. Iya itu maksudnya ya memang berkesinambungan aja gitu kali ya. Terus ada yang memang karya itu dianterin ke pendengarnya, ada yang karya itu nyamperin sendiri ke pendengarnya. Atau mungkin pendengar yang nyarikan karya itu. Iya maksudnya recall kayak gitu ya istilahnya kayak ya zaman-zaman Bowie, terus kita sekarang yang era kita juga pernah dengerin Bowie, terus Sama sekarang- gini, yang ya Amin lah sekarang ya. dengerinnya Chris ya kayak gitu. Sama Amin mudah-mudahan akhirnya gue bisa menciptakan beberapa karya yang everlasting. Kayak musisi-musisi terdahulu. Yes. Nah gue tuh percaya musisi terdahulu tuh kenapa lagunya everlasting itu bukan, kalaupun iya 20% itu karena teknis. 80% gue yakin karena rasa. Karena rasa. Iya. Pernah nonton film ini nggak, Sound City? Dokumenternya yang bikin Dave Grohl. Ada studio band, nama studionya Sound City, lo harus nonton sih. Itu menceritakan betapa autotune merusak rasa para vokalis. Oke. Dan dia recall ke zaman itu di mana vokalis itu kalau nyanyi itu bener-bener, makanya kalau zaman dulu ada yang dimabokin dulu biar dapat mabok apa segala macam Sampai gitu ya. perfect ulang. Ada gitu. gitu. Axl Rose tuh ini dulu baru. Iya, ada yang meditasi dulu macam-macam gitu ritualnya masing-masing. Dan kalau pernah nonton Cadillac Record, Iya. Etta James waktu pertama kali recording nggak dapat suaranya nggak enak, terus produsernya si bosnya tuh cuma bilang gitu doang, lu tau gak kenapa lu ditinggalin sama cowok lu ya? Karena lu gak punya rasa, lu nyanyi nggak enak, wajar lu perempuan kayak lu ditinggalin, emosinya disentil pak. Dan iya, something told me it was over, sampai hari ini men tuh lagu Iya. didengerin merinding kita Kita ngedengerin. ngomongin rasa karena ya main film pun gitu, lu nggak bisa nangis, lu langsung aja udah di Teresin, director punya iya, director enggak maksudnya kalau yang memang pengen keluarin rasa banget, si director pasti bisa mainin emosi Iya. si main ya either dimarah-marahin atau dia tahu pribadinya kayak gimana biar dapat. Gue lupa Om Ian atau Om Doni Fata yang ngomong, bernyanyi itu sebenarnya bukan bernyanyi tapi bicara dengan nada. Oke. Sama kayak stand up ya tadi lu bilang. Iya. Iya. Bicara dengan nada. Di situ gue tangkap iya juga ya. Kalau cuman sekedar bernyanyi bicara teknis ya everybody can do that. Tinggal ngeles aja lu. Tapi berbicara dengan nada ini yang akan menimbulkan tekanan yang something told me. Itu kan keluar karena lu ngerasain. Kalau lu nggak ngerasain ya mana keluar gitu. Gue penasaran kalau ngomongin rasa kayak gini, apa yang dirasakan Ajis MS tuh ya Jamrut ketika bikin di lagu ulang tahun. Wah iya. Iya benar. Kayaknya dia muak dengan happy birthday to you gitu kali ya. Yang gue nggak tahu hari gitu ini. loh. Ya tapi lagu itu Atau enggak when the sky is hari ini. Iya ya. Segitunya loh. Iya, Apa iya, sekarang? iya. Dan lagu net iya. gitu dengan Dan nada itu gini, aja. lagu itu disebelin tapi cuma di mulut sebelnya, iya enggak? Iya. We still enjoy that Iya. song loh walaupun kita harus banget sih lagu ini kalau ulang Iya. tahun tapi lu happy Tapi gitu. begitu Lu- udah ya, lu oke. nyanyi. Ya. Lu kalau di restoran terus staffnya nonton lu nggak nyanyi happy birthday to you kan? Enggak. Ini. Pasti. Mungkin yang dia rasain ini kali, dia berusaha untuk sejujur mungkin yang dirasakan orang yang ulang tahun. Betul. Karena kan liriknya kan- betul karena kalau Hari yang kau tunggu ya. Iya kan? Iya. Untuk udah ngaku aja lu happy tahu lu ulang yang tahun tuh gue happy. langsung relate gitu. Kan banyak orang kan yang ulang tahun tuh kayak apa sih lu amat. Di lagu ini kan justru kita dipaksa untuk mengakui lu happy kok. Ini kan hari yang lu tunggu-tunggu. Iya. Berarti gila banget. Iya. Tuh, Dan kebayang nggak? Ada nyawanya sebenarnya. Iya sih. Makanya tadi gue ngasih contoh kasusnya itu Glenn Fredly. Kalau lagi patah hati, gila. Lagunya nggak ada yang nggak kena. nangis udah. Nangis men. Iya. Lagu dia yang upbeat itu menurut gua yang sisanya bagus, bukan tidak bagus. Lagu Glenn Fredly nggak ada yang nggak bagus. Tapi kalau bicara boom, yang upbeat, itu Iya. doang. Mana dirimu itu aja. Sisanya ya oke lah, enak didengar, enak dinikmatin, enak dibuat joget apa segala macam. Tapi kalau bicara deep yang up cuman itu doang. Sisanya yang slow, handphone gue. Handphone gue juga. Azan. Azan. Allahu Akbar. Bismillah. Kiblatnya madep. Tunggu mas. Enggak. Madep Ka'bah dong. Pakai nanya. Gila lu apa nih? Madep Ka'bah lah. Lu kenapa panik? Kenapa mas? Tunggu mas. Bentar belum di. Ya enggak lah. Gitu, terus. Yang ngomongin rasa, ya berarti memang lagu-lagu yang everlasting ya semua. Gue percaya itu. Gue percaya. Even itu lagu One Hit Wonder ya, Iya, pasti itu rasanya kuat banget. kuat banget. Menurut lo K-pop
dengan support dari Wah kalau K-pop lu, government-nya gitu. buat gue K-pop tuh anomali udah. Ya, Satu-satunya saingan Michael Jackson, that's it. oh, oke. Michael Jackson, pernah nggak? Secara apa nih? Secara industri atau secara? Apapun. Efek yang mereka buat terhadap pendengar dan penikmat karya mereka. Iya sih. Gila. Michael Jackson aja gak pernah loh bikin acara fanbase salaman bayar tuh gak pernah men. Ya, kalau menurut gue, ya tadi itu agenda. Emang sudah diciptakan Nah, itu industrinya maksud gua. seperti itu karena memang Konteksnya ya adalah mereka gue ngomongin rasa. Menurut lo K-pop ada rasanya. Tapi lo menikmati K-pop gitu. Gue menikmati New Jeans sih. ada rasanya Ada karena rasanya. mereka pakai workshop, Iya. Boy. Jadi mereka pakai workshop mau di lagu ini. Gini, kalau tidak Lu ada dibuat dulu kalau seperti tidak itu. ada rasanya, nggak mungkin fanbase-nya sekuat itu. Betul. Iya sih. Kalau ini cuman by demand agenda yang lo bilang tadi, tanpa ada rasa, udah selesai dari kemarin. Iya kalau government kan as a industry. Gitu. Iya, mereka punya teknis yang oke Ya, lah, as bagus. industrinya. Terus disupport pemerintah dan lain-lain, bla bla bla. Tapi kalau mereka yang di atas panggung ini tidak melakukan itu dengan Betul. Iya sih. rasanya, gak mungkin lu akan ngelihat ada bapak-bapak megang lampu, begitu bapak-bapak lo bro. Iya, sekelas JKT pun punya rasa Iya. gitu loh. Karena lu sebagai apa ya wota dan OC-nya itu lu punya rasa. Jadi lu udah diajarin, jadi udah di workshop. Nanti kalau ada yang mandang mata lu di bawah panggung, lu lock. Iya, Iya. Karena lu sebagai OC-nya dan lu mendapatkan rasa itu. Jadi iya. ketika Cuman mungkin kalau di K-pop memang angle-nya industrinya banget kali ya. Dominannya memang Karena big picture-nya kan itu. Ya, industri gitu. Gue berpikir K-pop itu against anything yang soul-ish gitu. Maksud gue ini industri banget nih gitu, government. Oh iya, jadi kalau Force ngomong gitu. presentasi mungkin 80%-nya industri, 20%-nya bicara Betul, rasa. betul. Mungkin, cuman nggak bisa dibuang juga bahwa tidak ada rasa karena Iya. Betul, gue kenapa Pasti berani ngomong kayak begitu karena akhirnya gue mendalami, ini gimana sih nih mereka bisa sekelas Baby Monster, Iya, sekelas iya. ini. Ya dibalik agenda tadi, tapi agendanya itu adalah menciptakan ya mereka The nih, talents. itu menciptakan Michael Jackson lah ibaratnya kayak gitu. Gitu tetap dibangun rasanya. karena cuman 3 ya yang crowd controlnya, gue nggak tahu nih, yang gue tahu sampai sekarang yang crowd controlnya itu kacau banget, susah banget diatur, itu cuma 3. The Beatles, Michael Jackson, sama K-pop ini. Susah banget ditampungnya. Man. Lu gila, lu masalah deh sama mereka. Gak sampai sehari Instagram lu hilang. Iya. Itu makanya Lu bisa segitu solidnya loh. Kalau tidak menyampaikan gini, yang kita kenal itu kan di dunia kita yang mungkin lebih condong ke kiri ini gitu, atau kadang kanan tapi lebih banyak ke kiri. Harus ada ideologi yang membuat orang mau sampai sebegitunya. tuh. Sekarang kalau lu tanya K-pop ideologinya apa? Bingung kan, tapi dia bisa menciptakan itu. Iya. Iya sih. Entertain itu. Maksudnya Ngeri, beberapa bro. teman gue tuh kesana juga gitu. Lu suka gak? Ya Iya. boleh gak suka. Buat gue gak suka ya gak sah saya. Gue juga tidak bisa. Gue termasuk yang tidak suka karena tidak bisa Gue suka menikmati. New Jeans sedikit-sedikit tapi. Gue gak bisa dapat nikmatnya sih kalau gue. Gue tidak bisa berhasil Kalau gue menikmatinya. pada akhirnya menikmati karena ya tadi gue penasaran. Oh, oke. Kok bisa sih nih sebesar ini? Kok bisa sih abis Oh, lo- ini? lo ngulik. Iya. Lebih ke big picture dokumenterinya apa sih? Oh kok? Gue ada temen Mas Billy namanya, orangnya gendut, gede, gondrong, serem deh kayak anak metal setelannya. Tapi doi K-popers. K-popers habis bro. Terus gue ngobrol sama dia, kok bisa ya? Maksudnya itu malah gue lebih heran lagi bentukannya begini, kok bisa? Terus dia ceritain bahwa oh ini gini dan oh oke, that's why. Tapi ya gue nggak dapet sih, gue nggak dapet. Iya. Gua dapet Kalau gue lebih itunya aja, gue lebih ngeliat karena di dunia industri ya. Jadi gue Ya. hanya ngulik kok bisa sih si industrinya bisa sampai saat ini gitu. Kenapa? Oh ternyata begini stepnya ada ini gitu. Oke. Iya. Yang terakhir, kalau gue dari gue terakhir nih. Iya. Lo ada mimpi kolaborasi sama siapa nggak mas? Yang mimpi ya, maksudnya nggak usah masuk akal juga nggak apa-apa gitu. Namanya mimpi. Siapa ya? Cewek satu, cowok satu deh. Atau yang artis sekarang gitu. Iya, cewek satu, Ada yang cowok satu perlu deh. perhatiin gitu, anjing kayak bagus juga nih kalau gue nyanyi sama dia. Ya gue kalau lokal Indonesia gue pengen sama Om Iye sih, sama Albar sih, gue suka banget, keren tuh orang. Iya. Maksudnya musisi, anak band yang paling band di Indonesia mereka ngasih God Bless gak sih? Paling band banget. Ya, sampai saat ini karena sebenarnya sampai saat ini. Iya kan? Paling band banget, attitude-nya band banget. Iya. Spiritnya band banget. Iya. Cara Stylenya band banget. Band banget udah jadi dulu sampai sekarang.
Gitu. Kalau cewek apa ya? Elvi Sukai sih kali ya. Ada di gua. Tadi ada 2, Elia Kadam, Elvi Sukasih. Elvi Elvi Sukai yang sih. dijawab. Elvi Sukai sih. Dan alhamdulillah gue pernah satu film bareng. Gue pernah satu series bareng sama Umi. Gue pernah Di film- satu di panggung series banget apa? sama God Bless waktu zaman Rocker Kasarung. Arab Maklum. Series gue yang Arab Maklum. Arab Malam 1. Satu. Oh, bukan yang di Bali ya? Bukan. Satu Yang masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Itu gue sama Umi. Si anaknya juga kan? Sama Anak si iya, sama Dawiyah iya, kan? sama Dawiyah. Oh iya. Kalau luar Mas? Lu dengerin siapa sih Mas? Freak Iya, Way gitu? iya. Banyak gue banyak banget. Ini lo. Gue Nggak usah kayak go to lo deh. kalau ininya Muddy Waters gue suka, Bob Marley gue suka. Jadi yang sosok itu banyaknya yang belakang banget. Nah kesini itu kadang gue nggak peduli siapa yang nyanyi, lagunya gue suka ya gue dengerin. Gitu kayak siapa sih itu yang anak kecil tuh masih bocah juga tuh Jordi, anak itu Jordi. bukan apa sih yang dia ngomongin tentang bumi menangis Oh apa apa? lah baby, anak kecil juga soalnya. Ciu ciu, ceno baby. Gua sampai hari ini nggak tahu tuh liriknya apaan sih? Apa sih? Oh lala baby, ciu ciu, ceno baby. Gue tuh kayak gitu. Alisa, apakah Pinang Wang? Apa Iya, nggak tahu? gue tahu sampai sekarang lirik itu. Siapa ya luar siapa ya? Kalau luar Marley gue pengen tapi udah nggak ada ya. Ada Ziggy. Lagi kecewa nih. Udah ya? Iya gitu. Lagi kecewa nih masih Lagi gini. kecewa ya. Tahu maksudnya? Ceritanya? Kenapa Gue sih? nggak tahu. Dia pro Israel kan? Zion dia, Zionis banget dia. Makanya lagi agak perpecahan ya anak-anaknya Marley nih. Kok bisa sih Black People Zionist? Gak tahu deh ya. Itu juga gue agak Kayak nggak masuk akal agak gitu heran. kayak ada orang Asian. Sementara Nazi gitu. Demiannya kalau nggak salah enggak gitu. Demiannya malah nolak. Tapi ya sudah lah ya mereka ini gitu. Tapi ya gue juga emang sosok bapaknya sih yang emang gue suka. Siapa ya? Bingung gue tuh. Banyak Karni. banget Hah? Karena enggak. Gue daripada Courtney gue lebih suka Lennon. Oke. Gue daripada Jagger gue lebih suka Keith Richards sih. Gue pengen sih. Richard. Gue pengen nyanyi digitarin dia sih. Mau dilupin sama dia tuh. Digitarin sama dia. Yo jadi kayak Hari dong tuh. Udah gitu salah-salah lagi. baru iya. Lu tadi gak lihat sih si Hari panik di sini. Kalau panik aku lihat tadi. Wah, Panik bukannya lihat. hitam jadi putih. Keith Richards sih gue pengen sih digitarin dia tuh. Keren tuh orang tuh. Musisi yang attitude-nya rock and roll banget sih, gitaris paling rock and roll menurut gue, stylenya sampai tua tuh dia. Tapi selain lu dengerin? Slang gue dengar. Tapi album lama ya? Formasi 13 dong. Yo, dong. Oke. Itu formasi yang mana? 13. Pi. Pai. Oh ya itu memang Iyalah. ada substance di situ. Yeay. Ada Pai di situ sih. Ada Pai. Ada Pai, ada Bongki Indra di Ki, situ. ada Bongki. Ada Indra sih Ya, lebih. itu 3 manusia ajaib lah, udah 3-3-nya ajaib itu. Feel-nya gitu loh. Yang project mereka juga gila sih tuh. BIP. BP. Bukan yang baru itu yang apa? General Maya. Oh, General Maya. Ya. Pasti si Inting sih. Lu denger lu? Belum denger gue. Wah, lu harus denger sih. AI itu yang pakai AI segala macam itu kan. Iya, pokoknya Indra seenak-enaknya dia lah. Iya, Pokoknya iya, dia General ngaco Maya. dicobain tuh semua alat-alat ini pengen cobain. Oke. Ini gue denger. Dan lagunya enak. Apalagi yang lagunya Roy Cikone yang nyanyi itu. J Fox. Heeh. Oke. Fix kalau mau tahu nih orang-orang Ya. sosial media lu bisa lu. Kalau yang gue pribadi semuanya sudah menjadi Fikri Rahmat. Heeh. Kalau yang Fikri and My Magic Friend ya udah Fikri and My Magic Friend. Pakai V depannya. Itu semua Semua. platformnya. VIKRI and My Magic Friend. Tuh. Dan lu nggak sama label apapun ya? Belum. Oh tapi oke aja kalau ada yang mau. Fine-fine aja lah. Karena sekarang kayaknya label masih bisa badami gak kayak dulu ya. Kalau dulu kan lagu lu dibeli bener nih. Oh, enggak ya sekarang lebih. Maksudnya kayak dirubah semuanya sesuka dia. Kalau sekarang ya kita bisa ngobrol diskusi bareng. Bisa dua. Selama ketemu labelnya yang cocok, yang bisa mensupport gue, kenapa enggak? Kalau gue sih gitu aja. Mas Fikri thank you Fix, ya. thank you banget. Sama-sama dong. Sama-sama Senang dong. banget gue ngobrol sama lu hari ini. Iya, Dan gue kayaknya juga sih. bakalan lanjut sini gue nih pengen main-main juga ke Dong, Bogor dong. apa nama workshop lo? Rockesroll. Rockes. Lo tanya dong, kenapa Rockesroll? Kenapa Rockesroll? Karena rock and roll syariah. kita masih rock and roll tapi udah syariah. Yoi. Ini nih dia nih. Nanti panjang lo kalau ngomongin itu. Enggak, gue ke arah ke situ. Iya. Lo tahu tapi gue ke arah ke situ kan. Tapi karena berhubung kita udah closing, ya kan. Nanti aja off cam. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Cek Sound berikutnya. Thank you. Deh. Assalamualaikum. Jackson!